Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor dan kita mendengarkan suara petir cah. Hujan deras tuh ada di pojokan itu kan. Nah, tuh, ada hujan tuh. Ya, hujan tapi panas. Oke teman-teman, ini ada pertanyaan ya, ada pertanyaan lucu, unik, tapi ini saya yakin akan menjadi pembelajaran yang berharga banget buat teman-teman. Bang, gimana caranya mencapai 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber? Itu kurang dari 1 bulan bang, saya pengen cepat monet. Oke, bisa ya, nanti akan kita jawab. Tapi artinya ini kan pertanyaan ini 1 bulan monet kan gitu ya, intinya ya, langkah cerdas 1 bulan monet. Oke, sebelum kita jawab, dan ini kebetulan juga ada pertanyaan lain, bang kenapa tutorialnya kok selalu kasar-kasar dan keras banget sih? Dari dulu sebenarnya sudah dibahas ya, tapi ini untuk menegaskan kembali supaya teman-teman paham dan memahami ya bro. Nanti kekerasan ini wajar apa enggak saya nggak tahu ya, itu tergantung pribadi, tergantung persepsimu, tergantung cara nerimamu. Saya hidup di 3 zaman ya, lahir tahun 70-an, besar di tahun 80-an, artinya generasi 80-an, 90-an, dan generasi 2000 kan, 3 generasi artinya. Mungkin yang lahir di tahun 70-80-an dia bakalan tahu ya, dia bakalan tahu dan bakalan paham. Kalau dulu ya, kalau dulu kita waktu masih sekolah, misalnya di sekolahan itu, karena kita bandel, setelah itu dipukul sama guru, kita ngomong sama orang tua, apa yang terjadi? Kita juga dihajar juga sama orang tua kita. Sama halnya dengan begitu, kita pergi ngaji terus dimarah sama ustadznya, sampai di rumah lapor ke orang tua, dimarah juga kita, bukan ustadznya yang dimarah, bukan gurunya yang dimarah. Tapi sekarang apa? Kalau kita dimaki, kita dimarah oleh guru, jangan teriak ya. Kalau kita dimaki oleh, kalau kita diluruskan oleh guru di sekolah, lapor orang tuanya ngapain? Lapor polisi. Dari situ sudah bisa dipahami ya. Akhirnya kenapa? Lihat saja orang tua yang melaporkan guru yang telah ngajarin anaknya, yang terjadi apa? Sampai nyungsep anak itu juga susah juga kok nyari kerjaan, percayalah. Ujung-ujungnya kenapa anaknya juga nggak kerja-kerja, orang tuanya nanti hidup tuanya belangsak juga. Kenapa? Ilmu yang didapat nggak barokah juga. Karena kesalahan guru aja yang cari-cari. Betul nggak? Betul. Kenapa kok membela guru? Nggak membela guru, faktanya memang seperti itu. Teman-teman baru sadari ya, para orang tua baru sadari ya, kemarin saat pandemi. Ya, saat pandemi belajar online dari rumah, kamu jadi guru, enak nggak? Kamu ngajarin anakmu sendiri aja, cocotmu bengak-bengok ngasih tonggo sa RT krungu kabeh ya kan? Nah, enak jadi guru, nggak enak kan? Apalagi itu ngajarin orang satu kelas. Harus terasa ya. Dari situ sudah bisa dipahami bagaimana mentalnya. Terus yang kedua, ini jadi pembelajaran juga. Kenapa saya keras-keras? Bro, dulu di depan mata saya, atau mungkin teman-teman yang hidup di zaman itu ya, di era 80-an mungkin pernah nggak lihat kamu bapakmu gebukin ibumu? Pasti pernah. Di depan mata saya ini paling sering orang tua saya, karena mungkin faktor ekonomi, saya nggak bisa nyalahin juga ya, karena faktor ekonomi ibu saya jadi sasaran, entah itu ditempeleng entah ditonjok. Hebatnya ibu saya, padahal saya tahu pura-pura tidur, paginya sudah babak belur, ditanya apa? Nggak pernah dijawab, Bu, kamu kenapa? Nggak pernah ngaku. Kalau habis digebukin, nggak pernah ngaku sama sekali. Itulah hebatnya perempuan untuk melindungi mental anaknya. Ya, saya masih ingat banget. Tapi saya juga nggak bisa nyalahkan orang tua saya, bapak saya, karena mungkin karena faktor ekonomi.
Habis itu saya lulus sekolah, kuliah di luar ya, bukan di sini ya. Habis itu kenapa? Ya udah terserah sana deh. Habis itu saya pergi merantau di suatu kampung. Tahu apa yang terjadi? Saya dihadapkan oleh dilema. Sudah di waktu kecilnya diajarin hal-hal semacam itu di keluarga. Merantau pun dihadapi dilema. Kenapa? Di suatu daerah tempat saya tinggal, di tempat saya merantau itu, ada satu orang gila yang kambuh-kambuhan, bro. Ya, ini nanti jadikan pelajaran. Ini kisah nyata, real. Jadikan pelajaran. Ada satu orang gila yang kambuh-kambuhan. Satu kampung itu korbannya udah 2. Yang pertama, orang gila kambuhan itu artinya kalau kambuh ya dibawa ke rumah sakit jiwa. Sebenarnya keluarganya juga udah bingung. Habis kerja bakti, ketemu anak TK, tahu apa yang dibawa? Kan cangkul itu. Anak TK pulang sendiri, 2 orang ya, yang satu disikat pakai cangkul meninggal di tempat, yang satu lari. Wajar kan, lapor polisi, ya kan? Lapor polisi, dan orang satu kampung lapor polisi semua. Yang terjadi apa? Polisi nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Orang gila tidak bisa diproses hukum. Itu yang pertama. Sudah, bawa ke rumah sakit jiwa. Kejadian kedua terjadi. Sembuh, bawa pulang, kambuh. Beberapa bulan, kambuh lagi. Nggak tahu gimana ceritanya. Itu guru ngaji, habis sholat subuh disikat juga sama dia. Ya, jarak 2 hari sekali karena yang disikat kepalanya. Jarak 2 hari berikutnya dibawa ke rumah sakit, meninggal juga. Pelakunya sama. Orang kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Terus apa hubungannya, Mas? Saya di sana tinggal sudah di kampung itu sudah hampir 3 tahun, 4 tahunan ya, sudah akrab dengan warga desa. Saya berpikir ini kalau dibiarkan begini saja, wah repot nih urusannya. Ya, repot urusannya, makin banyak korban. Jangan saya, udah sana, hujan-hujanan. Iya udah lepas. Ini anak saya ya, mau main hujan-hujanan. Enggak. Nanti kita mulai lagi. Mau mandi. Udah nanti. Iya sayang. Yang terjadi kenapa? Saya ambil sikap di situ sebenarnya dengan terpaksa. Sesikat 2 kakinya sampai sekarang putus kakinya, cacat, nggak bisa jalan orang gila itu. Keluarganya ngamuk-ngamuk, bro. Serius, ini kisah nyata. Keluarganya ngamuk-ngamuk, tapi di belakang saya orang satu kampung. Gila ya, saya ikut-ikutan gila. Sampai sekarang dia nggak bisa jalan. Itu adalah kesalahan terbesar saya, tapi didukung oleh orang satu kampung ya. Paham ya? Jadi di situ saya selalu diajarkan, tidak diajarkan bagaimana menyayangi, bagaimana menghargai. Yang saya tahu di situ hanya bagaimana bertahan hidup. Bagaimana bertahan hidup, bagaimana mengganjal perut. Cara-cara bahasa yang halus saya nggak tahu gimana caranya. Bahkan bahasa Jawa yang halus pun, yang orang Ponorogo ya daerah saya udah lupa gimana caranya. Saya udah lupa ngucapinnya gimana. Ada bahasa-bahasa kasar kayak gini. Karena dari kecil memang ditempa seperti itu. Ada yang bilang, Mas itu kan masih bisa diperbaiki, Mas masih bisa berusaha menahan diri. Bro, gimana caranya? Saya pengen tahu gimana caranya. Mungkin cocotmu belum pernah ditapuk orang di tangan, ya kan? Belum tahu gimana rasanya. Kita tidak jari diri sendiri, gimana caranya kita berusaha mati-matian merubah karakter kita sendiri. Tersiksa, bro. Saya pernah berusaha lembut, berusaha ini, berusaha nggak langsung dar-der-dor. Sakit kepala saya. Karena itu beban. Yang salah kita diemin aja dengan bahasa yang lembut. Nggak bisa. Saya salah ya langsung dar-der-dor gitu aja. Itu kan hanya cerita mengada-ada. Yang bilang seperti itu datang ke tempat saya tunjukin tempatnya, saya tunjukin kampungnya, belikan saya tiket, nggak percaya juga kamu korban berikutnya. Karena pas saya patahin juga kakimu kalau belum sudah tahu, udah ada buktinya, sudah
desanya tahu, satu kampung udah cerita semua, nggak percaya juga. Ah, kamu lah nggak bisa pulang. Ngapain bang? Ya saya patahin sekalian biar nggak ngoceh sana ngoceh sini. Paham ya? Ini ngomongin apa sih bang? Iya ya, ngomongin apa ya? Dia ngomongin jawaban kenapa kok saya bisa kasar itu. Biar nggak tanya-tanya lagi. Terus tadi yang mau diomongin apa bang? 1000 subscriber dalam 1 bulan. 4000 jam tayang 1 bulan. Artinya 1 bulan monet. Gampang. Kamu datangin siapa yang ngajarin itu, ya. Setelah itu kamu beli ke dia. Saya pastikan 1 bulan monet. Setelah itu jangan hubungi saya lewat TikTok kalau dolarmu hancur. Itu jawaban saya, ya. Sudah paham ya? Oh, kena prank ya, memang iya. Ya itu aja jawabannya. 1 bulan dijamin monet. Dari 1000 orang, 2 orang mungkin yang bisa karena videonya meledak. Selebihnya kayak kita-kita bro. Ya, kayak kita-kita. Udah tahu ya jawabannya? Berjuang dari nol. Terus apa hubungannya bang cerita abang tadi? Bukan cerita ya. Kisah nyata yang saya alami. Apa hubungannya bang? Sama dengan di dunia YouTube bro. Ya, kamu sudah masuk hutan berantara, kamu akan diajarkan bagaimana bertahan hidup, bagaimana mengembangkan channelmu, bagaimana channelmu supaya tetap ditonton oleh orang, bagaimana kamu terus berkarya di situ. Artinya sama. Kehidupan nyata dengan kehidupan online itu sama. Paham maksud saya ya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan salam keluarga.